Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Nova di sini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi pada sistem imun ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem imun, kita akan berbicara tentang kekebalan tubuh yang ada pada tubuh manusia. Nanti seperti biasa di akhir slide ini akan ada beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman teman-teman terhadap apa yang sudah Bu Nova sampaikan. Kita akan membahas yang pertama adalah sistem imun. Itu akan sama kita bagi menjadi dua, atau yang di dalam tubuh kita itu ada yang namanya organ limfatik ya, atau sistem limfatik. Nah, organ limfatik ini itu kita bagi menjadi dua, yaitu limfatik secara primer dan limfatik secara sekunder. Jadi organ limfatik ini merupakan bagian dari sistem imun. Nah, organ limfatik primer itu contohnya adalah sumsum tulang belakang ya, dan kelenjar timus. Jadi yang dimaksud primer di sini adalah yang utama. Sedangkan yang organ limfatik sekunder itu adalah nodus limfa ya, atau nodus limfe ya, kemudian limpa itu sendiri dan tonsil ya. Jadi ini adalah contoh beberapa organ yang ada hubungannya dengan sistem imun. Kita akan bahas satu persatu. Di dalam sistem pertahanan tubuh kita, ini adalah yang sudah ditunjukkan pada gambar, yang kelenjar timus tadi masuk ke dalam organ limfatik secara primer. Kemudian spleen ya, atau limpa itu secara sekunder, limfanodus itu secara sekunder, bone marrow atau sumsum tulang tadi itu adalah pada yang primer. Jadi maksudnya ini adalah sumsum tulang ya, bukan hanya sumsum tulang belakang saja. Jadi di setiap tulang kita itu ada yang namanya sumsumnya. Nah, sumsum itulah nanti yang masuk dia dalam kategori organ limfatik. Nah, pada gambar A yang sudah Anda lihat di sini adalah contoh-contoh dari organ limfatik ya, ada timus ya. Kemudian ada limpa tadi, limfanodus, sumsum tulang ya. Terus kemudian MALT ya. MALT itu adalah mucosa associated lymphoid tissue atau dikenal dengan MALT. Nah, di dalam kapiler-kapiler limpa atau di organ limpatik itu kita ada kapiler-kapiler pembuluh darah yang juga baik ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran untuk yang B, itu adalah gambaran kapiler limpa ya, yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi dia ada kapiler-kapilernya. Nah, terus kemudian di dalam kapiler-kapiler limpa itu ya, dia di samping-sampingnya ada yang namanya kapiler darah ya. Jadi pembuluh darah kapiler di situ untuk membawa nutrisi-nutrisi gitu ya. Nah, di situ juga cairan masuk ya, cairan limpa itu juga masuk ke dalam kapiler-kapiler tersebut gitu. Nah, terus kemudian kita akan bahas untuk selanjutnya.
Fungsi dari sistem imun, ya. Imun itu adalah suatu kekebalan. Jadi, tentu saja fungsinya adalah untuk menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ya. Untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua atau aus, ya. Jadi, semakin kita bertambah usia, itu semakin rentan tubuh kita itu terhadap mikroorganisme, ya, sehingga sistem imun inilah yang nanti akan bekerja untuk melindungi. Sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, kemudian sel-sel yang bermutasi, atau yang mengalami perkembangbiakan sel yang tidak abnormal atau yang disebut dengan kanker. Ya. Nah, ini nanti sistem imun ini yang akan menghancurkan. Gitu ya. Nah, adanya sel-sel abnormal, sel mutasi, sel ganas ini suatu tanda dari bahayanya tubuh, ya, karena pertumbuhan sel itu memang ada, tapi harusnya secara normal mengikuti siklus yang ada. Nah, terus kemudian ini ada yang namanya sistem, ibaratnya barrier ini kita coba simulasikan pada gambar di bawah. Jadi di luar tubuh kita itu banyak sekali mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat. Ada patogen-patogen, ada bakteri atau virus dan lain sebagainya, ya. Itu ada penghalang di luar. Contohnya apa? Ada kulit, ya. Ada lisosim yang ada dalam keringat kita. Jadi keringat kita itu sebetulnya dia sebagai penangkal kekebalan tubuh kita juga, ya. Nah, di dalam keringat kita ada yang mengandung namanya lisosim, itulah yang menjaga tubuh kita supaya juga bisa tetap stabil. pH itu merupakan juga sistem pertahanan tubuh kita, ya. Nah, penangkal utama, pintu gerbang utama sistem imun kita itu adalah kulit tadi, ya. Dari kulit yang ada lisosim dalam keringat. Nah, kemudian di dalam tubuh juga ada sistem pertahanan tubuh kita. Begitu di bagian luar ini tidak dapat menangkal mikroorganisme, maka akan berpindah ke sistem kekebalan tubuh yang lebih dalam. Misalnya ada luka, ya, ada luka langsung ini yang akan bekerja, ya, yang akan bekerja adalah sistem imun yang ada di dalam tubuh. Contohnya dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan benang-benang fibrin, ya, kemudian akan terjadi pembekuan darah. Nah, sehingga darah tidak terus keluar, ya. Nah, ada juga nanti kita akan berbicara tentang bagaimana terjadinya inflamasi atau luka itu supaya luka itu terhindar dari infeksi, ya. Nah, apabila ada luka itu tadi, benang-benang fibrin itu akan dibentuk sehingga terjadi pembekuan darah, kemudian respon imun ini akan bekerja, ya. Nah, respon imun itu ada dua jenis, yang non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik itu artinya adalah yang alami yang sudah ada sejak lahir. Contohnya, ini tadi ada luka, langsung dia akan keluar, begitu ada luka itu akan keluar zat-zat vasoaktif, ya, yang ada di dalam tubuh kita, makrofag dan lain sebagainya untuk melakukan fagositosis. Ya, fagositosis kita tahu dia adalah akan memakan mikroorganisme yang dianggap benda asing oleh tubuh, ya. Nah, terus kemudian contoh dari non-spesifik ini adalah proses inflamasi. Apa itu proses inflamasi? Proses inflamasi adalah proses peradangan. Jadi kalau kita radang,
itu muncul 5 tanda utama. Ada nyeri ya atau sakit, ada peningkatan suhu, ada bengkak, kemudian ada warna merah ya, kemudian sakit untuk digerakkan atau terjadi penurunan fungsi. Ya, nyeri itu dikenal dengan dolor. Kemerahan kita kenal dengan rubor. Kemudian tumor itu bengkak. Kemudian peningkatan suhu atau kalor ya, dan fungsiolesa, penurunan fungsi organ tubuh. Misalnya kita ada kena bisul. Bisul itu kan mesti bengkak ya. Ada bengkaknya tumor, disentuh juga sakit, ada dolornya. Kemudian di daerah bisul itu ada warna kemerahan dan kalau kita raba di daerah sekitar bisul itu mesti sedikit hangat dibandingkan dengan yang tidak ada luka. Dan bisulnya di pantat atau di tangan itu yang kita mengalami penurunan fungsi, tidak bisa digerakkan. Nah, tanda-tanda 5 peradangan atau inflamasi itu merupakan masuk ke dalam respon imun tidak spesifik. Nah, yang kedua adalah respon imun yang spesifik. Nah, setiap mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan melalui yang non-spesifik dulu. Apabila non-spesifik ini tidak mampu menghalau mikroorganisme tersebut, barulah spesifik ini akan aktif. Gitu ya. Nah, kemudian spesifik ini akan ada sel-sel yang terlibat ya, imunitas yang diperantai sel, ada sel T, sel B ya. Ini akan terlibat di dalam respon imun yang spesifik. Kemudian sistem imun untuk pertahanan tubuh yang alami tadi, yang non-spesifik adalah siapa? Contohnya adalah kulit ya, secara fisik. Kemudian kalau kita mempunyai rambut-rambut di hidung, rambut-rambut hidung itu nggak usah dicabutin karena dia merupakan pertahanan tubuh yang alami. Kemudian di hidung kita juga ada silia-silia ya, ada rambut-rambut tadi. Terus kemudian ada di hidung, di mata, di telinga kita, dimanapun di kulit kita, itu ada yang namanya mukosa juga, ya, mukosa, ya. Selaput mukosa itu juga pertahanan tubuh yang tidak spesifik. Lendir-lendir itu ya. Kemudian air mata, kemudian mukus tuh kayak seperti ini ya. Cairan-cairan mukus bisa di dalam saluran pernapasan atau di mana aja yang berlendir. Kemudian saliva, air ludah kita, ya. Kemudian juga pertahanan secara biologi ada bakteri alami yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya apa? Misalnya bakteri Escherichia coli, misalnya ya. Jadi ada bakteri alami yang ada di dalam tubuh kita yang dia memang bertugas untuk pertahanan tubuh secara alami. Terus kemudian di dalam saluran pernapasan secara mekanik itu tadi ya, ini kalau kita lihat ada silia-silianya di dalam mukosa hidung kita seperti yang ada di gambar. Nah, pertahanan tubuh alami ini juga contohnya adalah sel darah putih. Kalau kita bagi sel darah putih itu ada 5, ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit. Ya. Jadi pertama begitu ada mikroorganisme masuk, sel darah putih ini pasti akan meningkat. Ibaratnya sel darah putih itu adalah tentara yang ada di dalam tubuh kita, prajurit yang berfungsi untuk menghalau musuh ya. Nah, kalau misalnya udah ada ancaman musuh masuk, tentu saja prajurit-prajurit ini, tentara-tentara ini akan dinaikkan produksinya, akan ditingkatkan. Dia akan meningkatkan produksinya secara berlebih. Makanya kalau ada orang infeksi secara akut, itu pasti nilai sel darah putih atau leukositnya dia akan naik.
gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambar pertahanan tubuh secara alami, ya, ada lisot di air mata, di dalam hidung, ya. Dia mengandung lisozim di air ludah, ya, kemudian di mukus lia, kemudian di asam lambung, ya. Jadi asam lambung itu juga merupakan pertahanan tubuh kalau di dalam makanan yang kita makan itu mengandung banyak atau mengandung mikroorganisme. Dia sudah akan tangkal dulu, dicegah dulu di asam lambung. Nah, terus kemudian ada juga di dalam usus halus juga. Jadi setiap organ di dalam tubuh kita itu ada pertahanan tubuhnya masing-masing ya. Dalam usus besar juga ada. Di dalam urin kita juga mengandung lisosim ya. Kemudian bakteri alami pada vagina itu juga berfungsi untuk menangkal mikroorganisme yang masuk melalui lubang vagina. Jadi ada mukosa vagina yang ada di situ. Ya, bakterinya juga ada ya. Jadi disitulah nanti pH-nya, makanya pH vagina itu juga bisa bersifat dia sebagai penangkal mikroorganisme. Nah, bagaimana tahapan aktivitas sel pertahanan tubuh dalam menghadapi zat asing? Jadi yang pertama, pada saat ada musuh datang, itu dia harus dikenal dulu. Ini siapa? Apakah dia musuh? Atau memang ini adalah anggota tentara saya. Jangan sampai salah mengenal. Kalau salah mengenal itu bisa berbahaya atau fatal untuk tubuh kita. Itu bisa terjadi atau tidak, Bu? Kesalahan dalam mengenal. Sangat bisa terjadi yang ada kita kenal nama penyakitnya adalah penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu ketidakmampuan dia mengenal dirinya sendiri atau mengenal benda asing. Benda asing dianggap sebagai temannya sendiri. Temannya sendiri dianggap sebagai musuh. Jadi kegagalan dalam pengenalan antigen ya. Antigen itu adalah mikroorganisme yang masuk atau penyebab dari penyakit. Nah, setelah dikenal, maka aktivitas yang kedua adalah akan dikomunikasikan antar sel. Ya, bahwa ini ada musuh yang datang. Nah, terus kemudian ini akan mengalahkan penyerang, ya. Jadi di sini bisa nanti kalau misalnya itu kalah, pertahanan tubuh kita kalah, berarti mikroorganisme atau antigen tersebut akan menang dan kita akan jadi sakit. Sehingga kita harapkan bahwa sistem pertahanan tubuh kita kuat. Kita akan bahas satu persatu untuk pengenalan antigen. Ya, jadi pertama siapa yang mengenali adalah sel darah putih. Ya, dia akan mengenali antigen atau zat asing, kemudian menandai bentuk molekul protein dan molekul lain pada permukaan sel. Jadi kalau dia sudah dikenali bahwa dia benda asing itu akan diberikan tanda. Ya, diberikan tanda bahwa dia itu musuh. Sehingga dapat dibedakan nanti antara dirinya sendiri dengan sel asing atau sel bukan dirinya sendiri, ya. Diberikan label. Nah, kemudian setelah itu akan dikomunikasikan antar sel. Bagaimana caranya? Jadi leukosit yang sudah mengenal molekul asing tadi itu akan menginformasikan kepada sel-sel pertahanan tubuh lain bahwa antigen telah datang. Hei, ini ada musuh datang. Nah, kemudian ini akan mengeluarkan akibat dari informasi tersebut, maka sel akan mengeluarkan yang namanya sitokin. Sitokin itu adalah suatu protein yang disekresi oleh sel yang bernukleus. Ya, jadi sitokin itu adalah protein yang ada di dalam, bisa di mana saja ya, bisa di darah, bisa diambil di saliva ya. Jadi di seluruh tubuh kita ada ya. Jadi itu. Jadi dikomunikasikan sehingga nanti sel tersebut atau jaringan tersebut akan mengeluarkan yang namanya zat-zat aktif sitokin. Nah,
mengalahkan penyerang. Jadi di sini yang dimaksud dengan penyerang di sini adalah antigen yang akan dilemahkan dengan protein spesifik yang diproduksi oleh sel pertahanan tubuh disebut dengan antibodi. Ya, jadi setelah dikomunikasikan akan muncul sitokin ya. Setelah sitokin itu maka sel penyerang tadi atau antigen tadi itu akan di dalam tubuh kita akan membentuk antibodi. Antibodi kita ya itu akan diperbanyak. Nah, antibodi ini nanti akan mengikat antigen. Ya, sehingga akan mudah dihancurkan oleh leukosit. Jadi ini suatu tahapan yang harus dilakukan tugas dari sistem imun kita. Jadi pertama dikenalin dulu, setelah dikenalin dikasih tanda bahwa kamu memang adalah musuh. Setelah itu dikomunikasikan, mengumumkan oleh seluruh tubuh kita bahwa ada antigen yang masuk, musuh datang. Kemudian baru antibodi kita akan dikerahkan. Ya, nanti kita akan berbicara antibodi kita itu apa saja. Nah, kalau antibodi sudah dikerahkan, ya, itu akan mengikat tadi, ya, berapa jumlah virus yang masuk misalnya. Nah, itu antigen akan dikeluarkan dengan berlipat ganda. Kemudian kalau sudah berikatan baru akan dihancurkan oleh sel darah putih kita atau leukosit. Nah, secara garis besar apa sih perbedaan dari spesifik dan non-spesifik? Ya, jadi kalau orang respon non-spesifik yang alami itu dia tidak pilih-pilih. Jadi semua dari A sampai Z ada benda asing, dia pasti akan lawan. Tapi kalau yang spesifik itu dia khusus ya. Sudah karena apa? Dia mempunyai memori. Jadi kayak misalnya ada virus cacar ya. Yang pertama dia bisa belum terbentuk memori dulu, tapi begitu ada virus cacar yang berikutnya, dia akan kenali, dia akan tandai bahwa oh dia dulu pernah menyerang tubuh ini. Nah, sehingga dia akan langsung antibodi yang sudah terbentuk oleh virus cacar itu langsung akan menyerang virus cacar yang masuk kembali. Sehingga spesifik itu khusus sudah spesifik pada mikroorganisme tertentu. Kalau yang non-spesifik karena dia bersifat untuk semua mikroorganisme atau antigen, jadi dia tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Ya, pokoknya mau pertama sampai dia yang kedua misalnya, ketiga, empat, kelima ya pokoknya dia tidak memiliki memori. Tapi kalau yang spesifik misalnya itu dia mempunyai memori. Ya, mempunyai daya ingat bahwa dia dulu pernah masuk ke dalam tubuh ini, sehingga kalau dia masuk kembali, maka antibodi inilah nanti yang ditugaskan khusus untuk menyerang antigen yang tadi ya. Kemudian tiap reaksi sama pada setiap agen infeksi yang berusaha menyerang. Ya, jadi antigen manapun ya dia daya kerjanya, kekuatannya, kecepatannya dan lain sebagainya sama. Tapi kalau yang spesifik itu tingkat reaksi akan lebih besar terhadap agen infeksi yang pernah menyerang sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya cacar pernah terkena cacar. Kemudian cacar itu virusnya masuk lagi mau ke dalam tubuh si A. Maka dia reaksinya akan lebih kuat, akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan yang pertama dulu. Jadi dia tidak mau kecolongan lagi gitu ya. Makanya dia akan berisiko sangat kecil apabila dia terkena virus yang sama. Nah, pada respon yang non-spesifik ini itu ada dua pertahanan lapis ya. Lapis pertama dan lapis kedua. Pertahanan lapis pertama ini yang sudah tadi Bu Nova sampaikan, kulit ya, di dalam kulit itu mengandung ada asam lemak, ada keringat ya, yang mengandung garam sehingga menghambat laju bakteri.
Kemudian membran mukosa, ya, mukosa yang ada saluran pernapasan yang menyekresi lendir akan memerangkap bakteri, ya, dia akan menjebak bakteri untuk dia dihancurkan di situ, ya. Kemudian liur air mata yang mengandung lisosim, asam lambung, ASI, ya. Kemudian cairan sperma juga yang mengandung spermin, itu semuanya juga merupakan pertahanan lapis pertama. Kemudian bakteri alami, ya, yang ada di kulit secara normal pada kulit, pencernaan, saluran kelamin, ya, dan lain sebagainya, vagina tadi contohnya. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Nah, yang kedua siapa? Nah, pertahanan lapis kedua ini yang contohnya adalah proses fagosit dan sel pembunuh alami. Ya, misalnya adalah sel darah merah yang mampu menghancurkan materi asing, contohnya sel darah putih, ya, maksudnya sel darah putih contohnya adalah neutrofil dan monosit. Jadi neutrofil, monosit, leukosit itu adalah masuk ke dalam lapis kedua. Nah, kemudian ada komplemen, ya. Jadi ada protein komplemen, dia yang membentuk antibodi tadi, ya, yang akan dikenali. Jadi begitu pengenalan antigen, maka komplemen itu akan menempel, ya, akan ditempeli oleh komplemen-komplemen. Terus kemudian interferon, ya, interferon ini sel mensekresi interferon untuk membuat sel kebal terhadap partikel virus. Kemudian sitokin ini adalah pembawa pesan antar sel untuk kekebalan. Dia bekerja sama dengan sistem saraf pusat dan sistem jaringan lain, ya. Sel dapat merespon pesan jika sitokin punya reseptor yang cocok. Jadi sitokin ini dia akan berikatan dengan sel, tapi di dalam selnya itu harus mempunyai reseptor. Jadi reseptor itu intinya adalah seperti penangkap sinyal, ya. Jadi dia tempat untuk berikatan terhadap suatu antigen lain, ya, gitu. Kemudian lapis yang berikutnya adalah inflamasi, yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, ya, adalah reaksi akibat timbulnya infeksi, ya, sehingga suplai darah yang ke dalam luka itu dia akan meningkat, ya, itu adalah pertahanan lapis kedua, ya. Nah, ini adalah contoh respon peradangan. Ya, kalau misalnya ada luka, misalnya tertusuk paku, ya. Nah, di dalam pakunya ternyata itu ada bakteri-bakteri, tentu saja bakterinya dia akan masuk. Nah, begitu masuk, berarti dia ini merupakan sinyal alarm, ya, untuk tubuh bahwa di sini ada bakteri yang masuk. Nah, kemudian tadi ada sistem alami dulu bekerja, ya. Sistem alami bekerja, ada komplemen-komplemen tadi, proses fagositosis, sitokin tadi, ya, akan dikeluarkan, ya, dia akan diikat, ya, kemudian nanti akan dihancurkan oleh sel darah putih, ya. Nah, ini sudah diikat-ikat, ini, ya, yang di gambar yang ketiga ini sudah dikenali di sini, kemudian diikat, ya, kemudian berikatan dengan leukosit. Nah, nanti di sini dia akan dihancurkan. Nah, sekarang respon spesifik itu merupakan pertahanan lapis ketiga. Jadi kalau yang lapis pertama, kedua itu masih non-spesifik, pertahanan respon yang spesifik ini sudah masuk ke dalam lapisan ketiga. Nah, lapis ketiga atau respon spesifik ini sudah melibatkan limfosit B dan limfosit T, ya. Nah, makanya ini tadi bahwa limfosit B itu ada 3. Ada sel plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Sel T, ada sel T pembantu atau T helper, sel T pembunuh, ya, atau sel T supresor, ya, penekan, ya, pembunuh sitotoksik. Jadi ini kalau kita mau berbicara sel B, sel T itu berarti sudah masuk ke dalam lapis ketiga atau yang respon spesifik yang dia mempunyai memori terhadap antigen.
Nah, ini adalah bagaimana korelasi atau hubungan antara waktu dengan produksi antibodi di dalam tubuh. Pada saat antigen itu pertama kali masuk, ya, itu antibodi itu akan dinaikkan. Kemudian dalam rentang waktu 8 ini misalnya dia sudah stabil, kemudian akan di minggu ke-12 ada antigen kedua yang masuk. Makanya dia akan langsung naik 2 kali lipat, ya, bisa sangat tajam sekali peningkatannya, ya, itu. Nah, ini adalah contoh respon imun yang spesifik, ya. Nah, sumsum tulang, ya, sumsum tulang di sini. Kemudian di dalam sumsum tulang itu ada yang namanya stem cell, ya. Stem cell di sini ada yang namanya stem cell itu adalah sel puncak, ya. Jadi sel puncak itu sel inti, ya, sel inti yang ada di dalam sumsum tulang ini yang nanti akan bisa berproliferasi. Nah, kemudian di dalam limfosit ini nanti di dalam timus ini sel T ini akan dimatangkan, akan dimaturasi, akan digodok di situ, akan dididik, ya, disekolahkan intinya. Karena sel T ini kan dia ibaratnya tentara yang ada di lapis ketiga. Nah, sel T ini, ya, nanti akan ada sel T pembunuh, sel T pembantu, ada sel T supresor tadi itu, ya. Nah, ini nanti akan bereaksi apabila ada antigen yang masuk, ya. Jadi sel T-nya dia akan diproduksi lebih banyak. Nah, kalau sel B ini dia merespon terhadap antigen. Dia akan menggandakan diri, membentuk klon-klon sel plasma yang mensekresi antibodi. Jadi antibodi imunoglobulin itu adalah dihasilkan oleh sel B. Nah, terus kemudian di sini nanti antibodi itu yang sudah berikatan dengan mikroorganisme itu untuk dibunuh, ya. Jadi sel B tidak terlibat secara langsung. Karena apa? Karena sel B itu hanya menghasilkan antibodi, ya. Nah, terus kemudian masing-masing sel B, sel T ini dia akan mempunyai memori yang kuat. Jadi sel T, sel B ini akan tetap hidup sebagai sel memori. Apabila ada infeksi yang kedua antigen yang sama muncul, maka akan menghasilkan respon sekunder yang lebih cepat tadi, ya. Jadi responnya lebih cepat dan lebih banyak apabila ada antigen yang sama itu masuk kembali. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara bagaimana pengenalan pertahanan tubuh kita ada dikenal, pengenalan antigen, kemudian komunikasi antar sel, ya, kemudian penyerangan. Nah, kalau sel B, sel T itu dalam mengenali materi asing, pertama dia akan di membran sel itu ada suatu gen yang disebut adalah MHC. Ya, MHC ini dia penanda. Ada kelas 1 berarti MHC1, ada kelas 2 berarti MHC2. Jadi MHC inilah tadi yang dimiliki oleh seorang individu yang disebut dengan identitas. Ya. Jadi penanda MHC yang tidak dimiliki seorang individu disebut non-identitas atau materi asing. Jadi di sini akan dikenali, ya, akan ditempeli oleh MHC tadi. Setelah MHC ditempeli, sel B dan sel T ini akan mengenali dan mengabaikan sel yang memiliki penanda MHC. Ya. Karena yang tidak dikenali itu yang materi asing. Yang dikenali adalah tentara kita. Jadi tentara kita akan diabaikan, ya, karena dianggap tidak berbahaya. Ya, jadi yang menjadi perhatian itu yang tidak dikenali, artinya yang tidak diberikan identitas, ya, bukan tidak dikenali tapi yang tidak diberikan identitas. Nah, dan mengenali agen infeksi berupa bakteri atau virus sebagai materi asing atau yang non identitas, kemudian memicu sel B dan sel T untuk bereaksi, ya.
Setelah dikenali, maka sel B sel T akan bereaksi. Nah, sel B ini adalah memiliki imunoglobulin di permukaan. Ya. Nah, imunoglobulin ini adalah protein yang dapat mengidentifikasi antigen. Dia antigennya apa? Itu bisa diidentifikasi. Jadi, sel B telah mengidentifikasi antigen, maka sel B ini akan bereplikasi atau menggandakan diri dengan cepat. Ya, dan menghasilkan sel khusus yang disebut dengan sel plasma. Nah, kemudian nanti sel plasma ini untuk menghasilkan antibodi yang akan dilepas ke cairan tubuh ya. Makanya di dalam darah kita itu ada yang namanya sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan sel plasma ya. Jadi plasma inilah nanti yang ada sel B-nya ya. Nah, bagaimana antibodi itu bekerja? Ya, jadi bakteri itu akan dinonaktifkan oleh antibodi ya. Jadi gambar seperti huruf Z ini yang ada di bawah warna pink itu adalah antibodi ya. Antibodi ini nanti akan menempel di bakteri tadi atau antigen tadi. Gitu ya. Nah, ini adalah sel T. Bagaimana sel T itu diaktifkan? Jadi ini sel T ini akan aktif ya, akan ada antibodi, akan ada reseptor-reseptor. Reseptor ini nanti akan mengenali antigen ya. Kemudian nanti akan membentuk suatu memori ya. Nah, kalau misalnya nanti akan terbentuk memori, berarti kalau misalnya ada antigen yang sama suatu saat masuk, berarti sudah dia sudah kenal ya. Nah, di sel T ini yang di gambar kuning ini ya, begitu dia mengenali antigen ini, maka akan dihancurkan ya, akan ada lisis ya, karena dia sudah berikatan dengan antibodi tadi ya. Ini adalah struktur dari bentuk dari antibodi ya, atau imunoglobulin kita. Nah, ini tidak perlu saya bahas secara detail bahwa antibodi itu ada monoklonal, ada poliklonal ya. Nih. Nah, imunoglobulin ya itu ada 5 gamet ya. Ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, jadi imunoglobulin itu disingkat dengan IG. Ada imunoglobulin E, D, dan M. Atau kalau kita kenal dengan namanya gamet supaya kita lebih mudah mengingatnya. Nih ya, IgM bentuknya IgG, IgA, IgD, dan IgE ya. Nah, masing-masing imunoglobulin tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau G ya, itu dia akan mengaktifkan makrofag. Nah, pada ibu yang hamil, IgE ini akan sangat tinggi sekali pada janin. Ya, jadi dia memelihara janin dari serangan penyakit. Pada ibu hamil dia akan meningkat tajam IgG-nya. IgM itu dia akan merangsang terjadinya fagositosis. Ya, IgA itu dia ada di saluran pernapasan dan saluran pencernaan biasanya. Ya. Kemudian IgE ya dia proteksi terhadap alergi biasanya ya. Jadi kalau orang alergi itu IgE-nya pasti tinggi. Ya, karena dia fungsi utamanya adalah untuk antigen, mengusir antigen yang menimbulkan alergi. Kalau IgD itu dia mengaktifkan sel B. Ya, jadi ini adalah fungsi dari masing-masing imunoglobulin gamet. E itu untuk alergi, A itu dia yang pada biasanya dia ada di saluran pernapasan dan pencernaan ya. Kemudian M itu dia untuk melakukan fagositosis, G itu dia mengaktifkan komplement dan makrofag ya. Stat tinggi pada ibu hamil yang memelihara janin supaya dia bebas dari penyakit, dan IgD
mengaktifkan sel B. Nah, ini struktur dan cara kerja antibodi ya. Kalau pada dia akan bekerja pertama kali disebut dengan antibodi primer, kedua dan seterusnya yang lebih cepat dia antibodi sekunder ya. Konsentrasi antibodi ini meningkat lebih banyak dan lebih cepat daripada saat respon primer ya. Jumlah sel memori menurun setelah infeksi yang pertama, tetapi sel B memori dapat dihasilkan dengan lebih cepat pada saat infeksi kedua. Jadi kerjanya, memorinya, kemudian kekuatannya itu lebih cepat pada respon antibodi yang sekunder. Itu ya. Ini tidak usah. Ini tadi tidak usah ya, sudah. Nah, ini adalah sel T. Sel T ini setelah menemukan antigen yang cocok, sel T ini akan menggandakan diri dengan cepat dan membentuk memori. Begitu dia tahu bahwa oke, ada benda asing masuk, dikenali. Kemudian dia akan dikomunikasikan antar sel ya, sehingga dia langsung akan membentuk memori dan menggandakan diri dengan sangat cepat. Sel T tidak membentuk antibodi ya. Sel T ini bekerja sama dalam sistem imun. Imunitas yang melibatkan sel T dan fagosit ini disebut imunitas tingkat sel. Nah, sel T itu ada beberapa, tadi ya ada supresor, ada sel T penolong, ada sel T sitotoksik. Sel T penolong itu adalah T helper ya. Membawa protein penanda kelas 2 akan mengenali fagosit tersebut dan merangsang sel B untuk bereplikasi. Jadi ini sel T2 ini ya, ini sel T ini dia biasanya dikenali oleh MHC tipe 2. MHC kelas 2. Kemudian yang sel T sitotoksik ya, dia membunuh sel tubuh yang terkena infeksi dengan cara mensekresikan suatu protein yang dapat melubangi membran sel. Jadi sel T sitotoksik ini dia akan melubang-lubangi antigen ya, sehingga nanti akan lisis ya. Itu. Ini tadi sudah ya. Nah, bagaimana sebaran sel B dan sel T di dalam tubuh kita? Sel B sel T ini ya dibentuk oleh limfoid primer ya, dari di sumsum tulang dan di timus. Ingat tadi ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengikuti aliran darah tubuh kita. Jadi dia 24 jam itu dia selalu on fire ya, was-was, selalu berjaga-jaga apabila ada kuman yang masuk, dia akan mengikuti aliran darah. Nah, kemudian pencegahan penyakit ya. Kekebalan tubuh ini di dalam tubuh kita ada yang namanya kekebalan tubuh secara aktif dan kekebalan tubuh secara pasif. Kalau aktif ya, aktif itu ada dua, alami dan buatan. Pasif juga ada dua, alami dan buatan. Jadi di dalam tubuh kita itu sudah ada kekebalan tubuh sejak kita lahir. Itu alami ya, aktivasi akibat infeksi patogen. Jadi dia sudah ada. Nah, kalau buatan itu biasanya dengan vaksinasi atau imunisasi. Jadi Anda imunisasi campak, berarti itu kekebalan yang dibuat. Ya, bukan yang alami. Ya. Kemudian yang pasif. Pasif ini juga ada dua, alami dan buatan. Nah, kalau yang pasif alami itu contohnya adalah antibodi yang diberikan dari ibu ke janin. Ya, jadi makanya ada imunoglobulin G tadi ya, yang dia melindungi janin supaya dia bebas dari sakit. Nah, kemudian yang buatan ini adalah contohnya adalah injeksi antibodi atau injeksi imunoglobulin tadi. Misalnya dia kekurangan imunoglobulin tertentu, ya. Nah, sehingga dia disuntikkan. Nah, biasanya untuk pengobatan penyakit dengan antibiotik. Jadi antibiotik itu apa? Adalah suatu senyawa kimia untuk melawan bakteri penyebab penyakit. Ingat, antibiotik itu untuk bakteri ya, bukan untuk virus. Virus itu tidak usah diobati ya, karena dia nanti akan lisis sendiri kalau dengan istirahat, makan yang cukup, ya olahraga yang cukup dan lain sebagainya. Maksudnya dengan nutrisi yang bagus, ya istirahat yang cukup itu biasanya virus
Kalau pertahanan tubuh kita kuat, dia akan mati sendiri ya. Tapi kalau bakteri itu perlu ada bantuan dari antibiotik atau obat-obatan. Konsumsi antibiotik kepada suatu individu secara terus-menerus dapat menyebabkan menurunnya kemampuan antibiotik dalam melawan penyakit. Jadi antibiotik itu ada dosisnya, ya, karena disebabkan meningkatnya jumlah bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi antibiotik itu ada dosisnya. Kalau diminum tidak sesuai dosis, misalnya harusnya sehari 3 kali, dia diminumnya hanya 2 kali atau tidak habis, ya. Nah itu akan mengakibatkan malah justru bakterinya akan menjadi kebal, ya. Nah ini adalah kesimpulan dari imunitas ya, bahwa ada aktif, ada pasif ya. Aktif itu ada alami, ada induksi ya. Kalau alami itu antibodi yang diproduksi setelah terpapar, baru dia akan membentuk sel B memori dan sel T memori. Kemudian yang aktif induksi itu antibodi yang diproduksi setelah diimunisasi atau buatan tadi ya. Ini sudah tadi, pasif alami untuk ibu ke janin. Nah, kalau yang pasif ini dia tidak menimbulkan memori ya. Tidak ada sel memori, tapi yang sel memori itu yang imunitas untuk yang aktif ya, gitu. Nah, ini adalah contoh bakteri yang masih memiliki kapsul yang dapat menyebabkan penyakit. Kapsul ini nanti akan dimusnahkan. Nah, tanpa kapsul bakteri tidak lagi menyebabkan penyakit. Jadi kalau antibiotik itu yang dimusnahkan adalah kapsulnya dulu ya. Jadi kemudian nanti akan dilisis, dihancurkan bakteri ini ya. Jadi tanpa kapsul itu bakteri kelepek-kelepek nggak bisa ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini silahkan teman-teman coba kerjakan ya, tentang cari referensi dan dibaca tentang alergi. Alergi itu karena apa? Kemudian tentang resus itu apa? Kemudian tentang autoimun, tadi sudah Bu Nova sedikit singgung. Autoimun itu adalah ketidakmampuan baik itu pertahanan tubuh kita untuk mengenali dirinya sendiri, ya. Penolakan terhadap organ transplantasi. Jadi kalau transplantasi organ itu bagaimana respon tubuh yang ada di pasien, ya, itu seperti apa. Kemudian beberapa hal yang mengakibatkan defisiensi sistem imun. Contohnya apa? Kemudian cari 5 kelainan lainnya pada sistem imun. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Silakan teman-teman belajar lagi, bisa diputar lagi. Jadi tolong untuk didengarkan sampai dengan akhir ya, biar sambil disambi tetapi didengarkan dari awal sampai akhir, sehingga supaya teman-teman ada gambaran bagaimana sistem imun di dalam tubuh kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.